Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini, kita akan belajar tema 7, subtema 1 untuk muatan bahasa Indonesia pada materi menemukan informasi penting dari teks bacaan. Yuk kita mulai. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Menjelaskan arti kata sulit yang terdapat dalam teks non-fiksi. 2. Menemukan informasi penting dari sebuah teks. 3. Menggali informasi teks melalui ide pokok. 4. Menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Dan yang terakhir, menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Menjelaskan arti kata sulit dalam suatu teks non-fiksi. Dalam membaca suatu teks bacaan, ada kalanya kita menemukan kosakata yang belum pernah kita tahu sebelumnya, atau mungkin kosakata yang sulit atau tidak kita ketahui artinya. Untuk dapat memahami isi bacaan, tentunya kita harus dapat menjelaskan arti kata sulit tersebut supaya informasi yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut. Untuk dapat mengerti arti sebuah kata, kita dapat mencari arti kata tersebut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, caranya atau langkah-langkahnya seperti berikut ini. Pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, tentukan kata dasar dari kata yang hendak kalian cari maknanya. Misalkan, kata keragaman. Kata keragaman memiliki kata dasar ragam atau berasal dari kata dasar ragam. Maka dari kamus tersebut, carilah pada kolom huruf R. Setelah menemukan kolom huruf R seperti gambar ini, maka kalian dapat menemukan kata ragam, di mana di dalam kata ragam tersebut nanti di dalamnya atau mungkin di bawahnya akan ada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam tersebut, di antaranya yaitu keragaman. Nah, setelah menemukan kata keragaman di situ, kamu akan menemukan arti dari keragaman itu sendiri. Nah, selain menggunakan kamus untuk menemukan arti kata, kalian juga bisa menggunakan KBBI online. Ini adalah Kamus Bahasa Indonesia online, di mana kalian dapat mengaksesnya melalui situs ini yang ada di sebelah kanan yang dicetak tebal, http://kbbi4 dan seterusnya. Ini silahkan kalian bisa mencari arti kata melalui kamus online ini. Menemukan informasi penting dari sebuah teks. Untuk dapat menemukan informasi penting dari sebuah teks, maka kalian harus melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, membaca judul teks. Kedua, membaca keseluruhan isi teks. Dengan membaca keseluruhan isi teks, kalian akan tahu secara menyeluruh isi atau maksud dari teks tersebut. Yang ketiga, setelah kalian selesai membaca isi teks tersebut, kalian dapat mencatat hal-hal
sama hal penting yang belum pernah kalian tahu sebelumnya. Selanjutnya adalah menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, kalian perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara yang dapat kalian lakukan untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan suatu paragraf. Setelah kalian dapat menemukan informasi penting yang terdapat dalam sebuah bacaan, selanjutnya akan kita pelajari bagaimana cara menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, apa itu peta pikiran? Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Nah, menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran tentunya akan memudahkan kalian dalam menyusun informasi penting dari suatu teks. Langkah-langkah dalam membuat peta pikiran. Yang pertama, tentukan dulu bentuk bagan yang kalian inginkan. Misalkan bentuknya seperti ini. Ini adalah contoh. Nah, saya menggunakan bentuk awan. Yang pertama yang kalian tentukan setelah menggambar atau membuat bentuk awan ini, di sini kalian tuliskan judul dari teks yang kalian baca. Selanjutnya, petakan atau buatlah panah-panah. Nah, seperti ini. Nah, di sini panah ini menunjukkan informasi-informasi penting yang sudah kalian dapatkan dari membaca tadi. Kalian tuliskan di sini, misalkan pada paragraf pertama ditemukan informasi penting seperti ini. Dari judul teks kebudayaan suku Minang di Indonesia, pada paragraf 1 ditemukan informasi penting seperti ini, suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Ini kalian tuliskan di sini informasi pentingnya. Selanjutnya, informasi penting yang kedua yaitu asal usul nama Minangkabau. Di sini ini adalah informasi penting dari paragraf kedua. Selanjutnya untuk paragraf ketiga juga seperti itu, dan semua sampai seluruh paragraf habis. Nah, bentuk-bentuk ini adalah cara mencatat informasi yang sudah kalian temukan. Dengan seperti ini, catatan kalian akan menjadi lebih indah. Nah, untuk bentuk-bentuknya ini bisa menyesuaikan dengan kesukaan kalian. Misalkan kalian ingin membuat di sini misalkan gambar kartun atau animasi, misalkan Doraemon. Di sini Doraemon, di sini Doraemon, atau mungkin beda lagi. Dan di dalam gambar Doraemon itu kalian bisa tuliskan informasi-informasi yang sudah kalian dapatkan. Nah, bentuknya bebas. Pilihlah bentuk yang kalian suka dan yang paling menarik. Susunannya juga tidak harus seperti ini, tapi bisa kalian buat sesuka hati kalian. Tujuannya supaya tulisan itu atau bagan itu menjadi indah. Bisa dikreasi ke kanan semua, ke kiri semua, atau menyebar seperti ini. Berikutnya adalah menyampaikan informasi yang sudah kalian temukan tadi secara lisan. Nah, di sini bagaimana caranya? Nah, untuk menggali informasi dari suatu teks, ini tadi sudah kalian lakukan ya,
Pertama dengan membaca teks, kemudian di sini ada lebih spesifik. Ketika kalian ingin menyampaikan, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menyampaikan informasi dari teks non-fiksi tersebut. Kalau tadi sudah dicatat informasi-informasi pentingnya, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Dalam menyampaikan ini tentunya disampaikan secara langsung atau secara lisan dengan menggunakan suara kalian. Nah, sebelum menyampaikan informasi, kalian perlu melakukan beberapa hal berikut. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Selanjutnya, menentukan topik dari teks tersebut. Topik apa yang dibahas dalam teks tersebut. Setelah itu, catat setiap informasi penting yang disampaikan. Nyatatnya bisa dalam bentuk poin per poin atau mungkin dicatat dalam bentuk peta pikiran tadi. Setelah itu, setelah selesai mencatat dalam bentuk peta pikiran atau apapun itu bentuknya, kalian merangkai ide atau gagasan pokok yang kalian temukan. Ide atau gagasan pokok ini di sini juga yang dimaksud adalah informasi penting tadi yang sudah kalian temukan, kalian gabungkan menjadi satu paragraf. Nah, bagaimana cara menggabungnya? Nah, masing-masing kalimat tadi atau informasi penting tadi digabung menggunakan bahasa kalian yang sesuai. Jadi bisa dengan menambahkan kata-kata yang membuat masing-masing kalimat itu menjadi satu paragraf yang utuh. Jadi kalimat satu dan satunya bisa saling berhubungan. Yang perlu diingat saat menyampaikan informasi, sampaikan dengan suara lantang dan penuh dengan percaya diri. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.